Hai adik-adik, selamat datang di channel YouTube Belajar ala Klinik Jenius. Kembali lagi bersama saya, Dea Santika Rahayu, yang merupakan salah satu pengajar kimia dari bimbingan Belajar Klinik Jenius. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kelas 10 yang sangat menarik gitu ya. Jadi ini merupakan bagian dari bab tentang ikatan kimia. Nah, fokus bahasan kita kali ini akan membahas tentang penyimpangan kaidah oktet atau duplet dan tentang kepolaran senyawa gitu ya. Jadi dua topik tersebut yang akan kita bahas bersama-sama mulai dari materi kemudian contoh soal-soalnya. Jadi saya beri judul tentang penyimpangan kaidah oktet. Ya, sebenarnya jadi kenapa ada di kimia itu selalu ada pengecualian gitu ya. Jadi ada aja gitu yang dikecualikannya, tapi tidak banyak kok, hanya sedikit gitu ya. Nah, ada yang disebut dengan penyimpangan kaidah oktet, bahwa ternyata tidak semua senyawa yang stabil itu mempunyai elektron valensi oktet, atau elektron valensinya itu sama dengan 8 gitu ya, atau 2 gitu. Ternyata ada juga senyawa yang elektron valensinya itu tidak 8. Tapi senyawa itu memang ada dan dia memang dalam keadaan stabil. Oleh karena itu kita sebut sebagai penyimpangan. Jadi ada beberapa unsur yang menyimpang yang tidak memenuhi kaidah oktet, tetapi dia itu ditemukan di alam dalam keadaan stabil gitu ya. Nah, di sini penyimpangan kaidah oktet ini saya beri keterangan bahwa dia itu untuk senyawa-senyawa yang tidak memenuhi aturan kaidah oktet, atau boleh kita sebut bahwa elektron valensinya itu tidak sama dengan 8 gitu ya. Nah, contoh senyawa yang biasa menyimpang dari kaidah oktet ini, jadi satu-satunya cara buat adik-adik ingin mengecek apakah dia itu menyimpang atau tidak dari kaidah oktet, jadi harus dicek atau harus digambar struktur Lewisnya. Nah, ada juga cara cepat untuk menentukan bahwa dia itu kira-kira senyawa oktet atau bukan gitu dengan sekilas gitu ya. Jadi untuk mengetahuinya, biasanya ciri yang pertama yang bisa ada lihat dari senyawanya gitu ya. Nah, apabila dia memiliki, atau gini aja deh, apabila si atom pusat memiliki lebih dari 4 ikatan. Nah, apabila si atom pusatnya memiliki lebih dari 4 ikatan, itu udah jelas, udah pasti bahwa dia merupakan bukan senyawa oktet, atau dia senyawa yang menyimpang dari kaidah oktet. Contohnya kayak gimana? Contohnya itu seperti PCl5, kemudian SF6. Nah, kalau kayak gini itu udah jelas menyimpang. Kenapa? Karena si atom pusat itu mempunyai 5 elektron ikatan. Kalau punya 5 elektron ikatan, artinya di sekitar atom P ini ada 5 pasang elektron. Sedangkan kan kalau kaidah oktet itu ya maksimal 8, maksimal. Memang harus sama dengan 8 gitu kan. Jadi kalau saya gambarkan untuk PCl5, di mana P atom pusat, kemudian ada Cl sebanyak 5. Kok CC sih? Cl, CH, Cl, kemudian bawah Cl, gitu kan? Nah, kalau kayak gini, sekilas aja kita sudah tahu bahwa si PCl5 ini tidak oktet, karena di sekitar P ini si elektronnya itu lebih dari 8, atau ada 10 berarti ya, kan ini nanti nyumbang 1, kemudian untuk Cl-nya kita lengkapi.
Iya, mana ya? Nah, gitu. Nah, kalau kita lihat seperti ini, untuk Cl oke lah ya, oktet. Kemudian ini oktet juga. Kemudian ini juga oktet. Terus Cl yang satunya oktet. Cl yang lainnya oktet juga. Nah, untuk P, karena dia ada 5 ikatan, sedangkan satu ikatan itu ada 2 elektron, itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau kita perhatikan, D itu ada 10 elektron di sekitar P, makanya bisa kita sebut dia itu tidak oktet atau menyimpang. Tapi senyawa ini memang ada gitu, dalam keadaan stabil di alam bebas itu ada. Jadi itulah yang disebut dengan pengecualian kaidah oktet atau penyimpangan dari kaidah oktet gitu ya. Kemudian SF6 pun sama, kalau kita gambar berarti kurang lebih tuh 2, 3, 4, 5, 6 F, 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 F gitu kan. Artinya si S ini di sekitarnya ada kan satu garis ini 2 elektron, berarti ada 12 ya. 12 elektron ini juga menyimpang, tapi dia itu ya ada gitu dalam keadaan stabil di alam bebas ini. Nah, selanjutnya ciri yang kedua untuk mengetahui bahwa dia itu oktet atau tidak, yaitu dengan cara digambar ya. Jadi itu nggak ada cara lain. Kalau ini simpel, kalau maksudnya ini kayak cara cepat ketika si senyawanya atom besarnya itu memiliki lebih dari 4 ikatan. Terus cara yang kedua atau ciri yang kedua ini dengan cara menggambarkan struktur Lewisnya. Nah, bagaimana menggambarkannya seperti biasa. Misal di sini saya punya contoh senyawanya BF3. Nah, BF3 ini nomor atom B itu 5, 2, 3, kemudian F itu 9, 2, 7. Nah, kalau kita gambar atom besarnya itu ada B, kemudian ada F sebanyak 3. Nah, F itu perlu 1, ambil dari B ya, 1, masing-masing diambil dari B. B udah 3 kan? Harusnya dia itu perlu 5, tapi ternyata dia hanya membentuk relasi ikatan gitu ya, karena di sini ngambil masing-masing 1 ya, F juga ya nyumbangnya 1, nggak bisa lebih, makanya di sini 1, 1, 1. Oleh karena itu si B ternyata tidak terpenuhi, yang harusnya 5 malah 3 ternyata dari F yang lain tuh. Nah, oleh karena itu si B ini menyimpang dari kaidah oktet, karena dia di sekitar atom B ini hanya ada 6 elektron atau 3 pasang elektron ikatan gitu. Jadi kalau kita gambar ini, nah hanya segini, bahwa dia hanya ada 6 elektron di sekitar B. Sedangkan untuk F ini oktet sebenarnya. Ya, jadi kalau kita gambar ini B, F, F, F gitu. Ya. Nah, dan biasanya yang ada atom B ini suka oktet, suka menyimpang dari kaidah oktet sih, yang sampai F3, BH3, BCl3 gitu ya, yang boron ini. Nah, jadi ini contoh kasus bagaimana kita sebut senyawa tersebut menyimpang dari kaidah oktet atau tidak sesuai dengan aturan kaidah oktet. Nah, selanjutnya tadi yang telah saya sebutkan bahwa kita akan membahas tentang kepolaran senyawa. Nah, kepolaran senyawa ini biasanya menunjukkan pol dari kata polar. Polar itu dia punya kutub gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan kepolaran senyawa di sini, nanti dalam senyawa itu ada muatan yang cenderung positif, ada yang cenderung negatif. Nah, biasanya kalau di sekolah itu adik-adik suka dilakukan percobaan. Nah, percobaannya seperti apa? Oke, ini dia kurang lebih percobaan yang bisa ada dilakukan di sekolah terkait ingin menguji bagaimana sifat kepolaran dari suatu senyawa. Nah, biasanya kadang di sekolah juga suka dilakukan praktikum, kurang lebih setnya seperti ini. Jadi nanti untuk percobaan ini biasanya adik-adik ingin menguji polaran senyawa untuk senyawa-senyawa yang bentuknya larutan atau cair gitu ya, cair, larutan, pokoknya yang bisa mengalir. Nah, nanti di sini susunannya ada yang disebut dengan statif,
ini kita sebut statif sebagai penahan atau penyangga dari ini yang kita sebut sebagai buret. Buret, ya itulah ya. Nah, kemudian di sini ada penggaris. Nah, penggaris ini bukan sembarang penggaris, jadi penggaris biasa, maksudnya yang dari plastik, tapi yang telah digosokkan ke rambut. Nah, biasanya kan kalau udah digosokin ke rambut dia jadi bermuatan ya si penggarisnya. Makanya kalau di SMP kalian pernah mencoba itu, kalau didekatkan ke potongan kertasnya akan menempel gitu kan, karena dia mempunyai muatan. Nah, di sini juga sama, si penggaris ini fungsinya untuk mendeteksi gitu ya, apakah si cairan tersebut bersifat polar atau tidak gitu. Jadi nanti percobaannya, nah si larutan yang akan kita uji kita simpan di dalam buret ini. Nah, nanti kita buka si kerannya, nanti si larutannya akan mengalir, baru didekatkan penggaris. Apabila dia mengalir lurus aja gitu ya, maksudnya dia itu ya tidak dipengaruhi oleh si penggaris ini, artinya si senyawa itu bersifat non polar karena dia tidak punya kutub. Non polar di sini artinya dia tidak memiliki kutub, tidak ada kutub yang lebih positif, tidak ada kutub yang lebih negatif. Nah, sebaliknya apabila ketika kita dekatkan penggaris ke dalam larutan yang sedang mengalir tersebut dan ternyata si cairannya itu membelok atau mendekati penggaris atau bisa jadi menjauh juga gitu ya. Nah, apabila terjadi hal tersebut, maka si larutan ini bersifat polar karena dia melakukan interaksi dengan penggaris yang mempunyai muatan. Bisa jadi kalau dia tertarik, muatan yang berinteraksi dengan si penggaris itu berlawanan. Sedangkan apabila dia misalkan menolak penggaris, berarti dia muatannya sama dengan si penggaris kayak gitu. Jadi di sini dari percobaan ini kalian bisa tahu dua kemungkinan. Yang pertama itu alirannya lurus saja. Apabila lurus artinya dia non polar. Kemudian yang kedua, alirannya itu membelok. Nah, apabila membelok seperti ini artinya dia bersifat polar atau senyawanya senyawa polar. Nah, itu berdasarkan eksperimen. Jadi yang bisa adik-adik lakukan gitu ya atau teramati. Nah, sekarang berdasarkan teori yang dimaksud dengan senyawa polar dan non polar itu yang bagaimana sih? Nah, jadi saya di sini akan membuat kayak lebih ke tabel ya, pengelompokan mana yang bersifat polar, mana yang bersifat non polar. Jadi saya tuliskan di sini untuk polar. Kemudian ini untuk non polar. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa polar itu mempunyai kutub yang lebih positif dan kutub yang lebih negatif, sedangkan non polar itu dia tidak mempunyai kutub gitu ya. Nah, polar ini terjadi untuk ciri pertama itu dia mempunyai selisih keelektronegatifan itu tidak sama dengan 0 ya untuk polar. Sedangkan untuk non polar selisih keelektronegatifan itu sama dengan 0. Atau ada juga yang menyebutkan selisih keelektronegatifan ini disebut dengan selisih ini atau selisih momen dipol ya. Momen dipolnya itu tidak sama dengan 0, sedangkan non polar itu sama dengan 0 gitu ya. Itu ciri yang pertama. Oh iya, biasanya untuk kriteria ciri konsep yang ini biasa kita gunakan untuk senyawa-senyawa yang terdiri hanya dari dua unsur atau dua atom gitu ya. Jadi contohnya polar itu kayak HCl. Nah, HCl itu karena di sini ada nilai H sama nilai Cl karena dia mempunyai unsur yang berbeda, otomatis dia selisih keelektronegatifannya pasti tidak sama dengan 0. Buat contohnya gitu ya. Kemudian contoh lainnya, misal saya punya HF, kemudian saya, jadi yang hanya dua atom saja ya. Kemudian HI gitu. Nah, itu biasanya senyawa polar. Sedangkan untuk non polar itu contohnya yang sejenis berarti karena sama dengan 0 kayak F2, Cl2, O2, H2 gitu ya. Jadi hanya
punya 2 atom. Kalau misalkan H2O bisa kita lihat ya dari sini, nggak bisa karena H2O itu ada H-nya 2 atom, O-nya 1 atom, jadi 3 atom. Jadi buat yang ini lebih mudah untuk yang 2 atom saja. Jadi kayak HCl 2 atom, HFHI gitu. Ya. Kemudian karakteristik yang kedua, apabila kita gambar struktur Lewisnya dari senyawanya, polar itu dia memiliki PeB untuk atom pusatnya. Ya, jadi kalau polar itu dia memiliki PeB atau yang telah saya sebutkan sebelumnya bahwa PeB itu merupakan pasangan elektron bebas. Kemudian untuk nonpolar itu dia tidak memiliki PeB. Nah, ini juga sama, yang ditinjau adalah atom pusat. Nah, contohnya bagaimana? Misalkan saya punya senyawa NH3, kalau di sini nonpolar itu CH4. Nah, kalau kita gambarkan strukturnya, N itu golongan 5 ya, atau silakan adik-adik cek di sistem periodik unsur nomor atomnya berapa, bikin konfigurasinya seperti biasa. N itu atom pusat, ada H3. N itu elektron valensinya 5, dipakai 1 ke H gitu ya. Nah, sisanya 2 di sini. Nah, apabila kita perhatikan ternyata N ini mempunyai PeB karena di sini ada 1 pasang PeB yang tidak berikatan. Nah, sedangkan untuk CH4 penggambarannya kurang lebih seperti ini, C. Nah, ada H. Karena C itu nomor atomnya adalah 6 sehingga konfigurasinya 24 atau 4 elektron valensi. Masing-masing diambil oleh H. Berarti kalau kita perhatikan dari sini ternyata untuk atom karbon ini dia mempunyai pasangan elektron bebas. Oleh karena itu kita sebut sebagai nonpolar gitu kan, dia tidak memiliki PeB. Jadi biasanya cara yang ini yang lebih mudah gitu ya untuk menentukan dia polar atau tidak, yaitu dengan cara menggambarkannya apakah dia punya PeB atau tidak punya PeB gitu ya. Kemudian step selanjutnya adalah, nah selain 2 ciri ini, ciri yang terakhir adalah dari strukturnya, bahwa kalau polar itu dia strukturnya asimetris, sedangkan untuk nonpolar itu strukturnya simetris. Nah, biasanya untuk menggambarkan ini lebih mudahnya itu contoh senyawanya tadi yang CH4 dengan CH3Cl misalkan. Kalau kita gambarkan strukturnya, C di tengah, ini ikat H, kemudian ada Cl, ini C-nya ikat H semuanya. Nah, kalau kita perhatikan untuk CH4 dia simetris karena di sini kalau kita putar tuh posisinya tetap gitu ya. Sedangkan kalau ini tidak simetris karena di sini ada Cl gitu ya. Nah, biasanya 3 ciri ini yang menunjukkan ciri bahwa dia bersifat polar atau tidak secara konsep gitu ya. Nah, biasanya yang lebih mudah dilakukan itu untuk menentukan kepolaran yaitu dengan menggambarkan struktur Lewisnya, apakah dia memiliki PeB atau dia tidak memiliki PeB, seperti itu. Kemudian ya, untuk membedakan apakah senyawa tersebut polar atau non polar gitu. Nah, paling saya tambahkan sedikit untuk sifat polar itu dia memiliki PeB kan ya. Nah, tapi di sini juga ada pengecualian. Pengecualiannya itu kecuali untuk yang memiliki bentuk molekul AX4E2. Nah, jadi untuk bentuk molekul ini pengecualian karena bentuk molekul tersebut adalah segi 4 planar. Nah, apabila dia segi 4 planar, ya kalau planar itu kan berarti dia simetris ya, makanya ini pengecualian yang ketika ada PeB-nya 2, kemudian ada PeI-nya 4 gitu. Ya, meskipun ada PeB, kita sebut dia non polar. Maaf, yang di sini berarti tulisnya. Meskipun dia ada PeB, kita pindahkan dia karena dia itu termasuk ke dalam senyawa non polar.
Ya, di sini saya tambahkan untuk pengecualiannya. Nah, di sini bahwa untuk yang itu tuh ada kecuali ketika dia AX4E2. Nah, AX4E2 di sini artinya PEB-nya 2, kemudian PEI-nya 4. Nah, materi tentang AX4E2 ini bisa adik-adik perhatikan atau adik-adik lihat di bentuk molekul yang ada di video, di daftar video yang ada di channel YouTube Belajar Alam Kimia Jenius ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kriteria senyawa tersebut bersifat polar dan dia juga non polar. Nah, mudah-mudahan materi ini bisa membantu adik-adik mempelajari pengecualian atau penyimpangan kaidah oktet dan menentukan senyawa polar atau non polar. Nah, untuk latihannya kita akan bahas di video selanjutnya gitu ya, latihan-latihan terkait ikatan kimia ini. Nah, jadi sekian dari saya. Jangan lupa like video ini, dan apabila adik-adik masih merasa bingung, masih ada yang mau ditanyakan, silakan adik-adik komen di video ini. Dan jangan lupa terus pantengin channel YouTube Belajar Ala Klinik Jenius, karena di situ akan selalu diupdate video-video terbaru gitu ya, untuk bukan hanya kimia saja, tapi bisa jadi mata pelajaran lainnya, dengan cara subscribe channel YouTube tersebut dan nyalakan notifikasinya dengan mengklik tombol lonceng. Nah, saya Dia Santika Rahayu pamit undur. Sampai jumpa lagi di video-video yang lainnya. Bye-bye.